Selamat pagi, pemirsa Banyuwangi 1 TV atau pemirsa Bencoleng. Ketemu lagi dalam program Bencoleng. Bendo ngoco, jo sampai masuk leng alias masuk penjara atau di balik jeruji. Seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, ini bahaya. Oke, apa kabar pemirsa Banyuwangi 1 TV? Semoga semuanya sehat, dimanapun berada, di rumah atau dimanapun. Di tengah pandemi ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan suguhkan rangkuman berita kriminal atau sisi gelap masyarakat. Ada banyak yang mungkin kami suguhkan di lain kesempatan, tapi untuk kali ini, di program Bencoleng kali ini, hanya beberapa yang mungkin jadi inti daripada berita Bencoleng. Yang pertama adalah berita dari Polsek Genteng. Polsek Genteng telah meringkus salah satu warga Pesanggaran yang diduga melakukan penggelapan dengan cara COD atau order fiktif. 12 unit HP dijadikan barang bukti oleh Polsek Genteng. Bagaimana beritanya? Ikuti dalam program Bencoleng. Aparat kepolisian sektor Genteng berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dengan modus order fiktif oleh salah seorang karyawan sebuah perusahaan ekspedisi di wilayah setempat. Pelaku yang berinisial MAA, warga desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, berhasil menggelapkan 12 unit handphone. Kejadian berawal pada tanggal 4 Januari 2021 saat pelaku memesan handphone secara perorangan di salah satu toko online dengan sistem pembayaran cash on delivery atau COD. Kepada pihak penjual, pelaku meminta seluruh barang yang dipesan agar dikirim melalui jasa ekspedisi tempat dirinya bekerja. Namun untuk data diri penerima, pelaku mencantumkan nama, nomor handphone, serta alamat yang fiktif. Setelah barang yang dipesan sampai, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai karyawan di perusahaan tersebut sehingga dengan mudahnya pelaku membawa serta menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya untuk nantinya dijual kembali oleh pelaku. Bahkan setelah menjalankan aksinya, pelaku sempat bolos kerja selama beberapa hari dengan alasan mengalami kecelakaan motor. Pihak perusahaan curiga saat berusaha menghubungi dan menanyakan keberadaan pelaku. Dirinya mengaku seluruh barang yang dibawanya hilang. Kemudian perusahaan tersebut meminta ganti rugi. Namun pelaku tidak bisa menggantinya. Lantaran sudah tidak memiliki itikat baik guna mengganti kerugian tersebut, pelaku langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji menyampaikan, untuk barang bukti sendiri pihaknya masih mengamankan surat antaran saja. Hingga saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mendapatkan bukti yang konkret. Dirinya menambahkan, atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 374 tentang penggelapan jabatan dalam pekerjaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 374, jadi penggelapan dalam pekerjaannya, dalam jabatannya. Jadi yang bersangkutan memang merekayasa, seolah-olah itu ada yang pesen HP dan sebagainya, kemudian karena dia karyawan si cepat sendiri, otomatis dia akan nantinya, dia berpikir nantinya pasti dia yang akan mengantar. Makanya dia buat seolah-olah yang memesan barang itu adalah wilayah antarannya. Sehingga begitu betul barang datang, dia yang disuruh mengantar. Padahal yang bersangkutan itu memang rekayasa dia, nama-nama yang dia pesan itu adalah fiktif. Barang bukti sementara ini belum kita amankan barang bukti yang konkret ya, ini hanya surat antar saja. Jual kita belum menemukan, kita masih telusuri. Dikenakan pasal berapa nih? 374, ancamannya di atas 5 tahun sehingga kita lakukan penahanan. Nah, pemirsa Bencoleng, itulah tadi informasi dari Polsek Genteng. Jadi pemirsa Banyuwangi 1 TV atau pemirsa Bencoleng, jangan sampai kejadian itu dilakukan oleh siapapun pemirsa di rumah.
karena akan berakibat fatal dan tentu akan masuk leng alias masuk penjara. Bahaya. Ini jangan sampai dilakukan. Oke pemirsa Bencoleng, berikutnya adalah berita dari Polsek Bangurjo, daerah wilayah Banyuwangi Selatan. Nah, di sini petugas Polsek Bangurjo bersama petugas perhutani dan masyarakat kejar-kejaran memburu penjudi sabung ayam. Ketika petugas datang di lokasi, berhamburan karena memang ada informasi yang bocor yang diterima oleh para penjudi tersebut. Menariknya dalam operasi atau penggerebekan arena sabung ayam ini, karena informasi bocor dan para penjudi kabur, akhirnya petugas harus memberi peringatan, tembakan peringatan. Dor, 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 dor. Namun tidak satu pun para penjudi ini bisa ketangkap, hanya beberapa ekor jago saja yang bisa diamankan. Bagaimana informasinya? Ikuti dalam program Bencoleng. Wah, dia cekel. Pemirsa, kembali polisi gerbek arena judi sabung ayam di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah polisi membongkar dan membakar arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Songgon. Kali ini petugas Polsek Bangurjo melakukan hal yang sama. Saat penggerbekan, petugas Polsek Bangurjo yang dibantu petugas perhutani dan masyarakat ini sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada para penjudi. Lantaran saat sebelum digerebek, para penjudi ternyata sudah lebih dulu tahu alias informasinya bocor, sehingga banyak yang kabur dan petugas bergegas mengejar sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Lokasi penggerebekan sabung ayam ini masuk wilayah kawasan perhutani, yakni berada di Hutan Perhutani Petak 52, BKPH Karetan, RPH Gaul atau KPH Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Saribudin melalui Kapolsek Bangurjo AKP Mujiono menyampaikan, penggerebekan judi sabung ayam ini dilakukan lantaran meresahkan masyarakat. Penggerebekan para penjudi sabung ayam ini memang tidak mudah dan memakan waktu lama dalam pemantauan petugas. Lantaran memang para penjudi sabung ayam ini diduga memiliki jaringan dan tempat yang berpindah-pindah. Penggerebekan kali ini oleh petugas Bangurjo dilakukan atas informasi masyarakat. Sayangnya dari penggerebekan ini, meski sudah dilakukan pemantauan, tidak satupun warga penjudi yang ketangkap. Hanya beberapa ekor ayam jago saja yang diamankan. Sementara itu, sejumlah barang bukti berupa tempat duduk dari bambu, pondok, terpal plastik, dan kurungan atau sangkar ayam jago oleh petugas langsung dibakar agar tidak dipergunakan lagi untuk sarana judi sabung ayam. Menurut Kapolsek Bangurjo AKP Mujiono menyampaikan, pihaknya bersama pihak desa dan petugas perhutani dalam waktu dekat ini akan terus melakukan hal yang sama agar judi sabung ayam di wilayah tugasnya tidak lagi menjadi keresahan masyarakat dan wilayah tugasnya jauh dari perjudian. Informasi sudah kita dengar dari masyarakat, cuman kita juga harus butuh data. Sering keluar masuk orang katanya membawa ayam yang diindikasikan diadu. Sehingga kita telusuri beberapa hari ketemu tempat ini. Sehingga kita berkoordinasi dengan
pemangku kepentingan pemilik wilayah yaitu perhutani, dan ternyata wilayah perhutani karetan. Sehingga kita sebagai tuan rumah setidaknya harus mengetahui bahwa ada kegiatan seperti ini. Tapi nanti kita pastikan lokasi ini koordinatnya di wilayah mana, nanti kita pastikan. Yang jelas masuknya di wilayah kami, lewatnya di wilayah kami gitu. Tadi ada sementara, mungkin juga mereka juga jeli ya melihat ada mata juga mereka, sehingga kedatangan kita di monitor, sehingga begitu kita turun dari kendaraan mereka sudah kabur. Kita dapat sepasang ayam, tapi juga pemiliknya nggak tahu sudah kabur, sehingga kita hanya mendapatkan jejak serta fasilitas yang ada, dan kita musnahkan saja supaya tidak dipakai lagi di kemudian hari. Kita koordinasi dengan pihak perhutani karena pemilik wilayah, nanti kita patroli gabungan lah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi rangkuman daripada berita sisi gelap seseorang atau masyarakat di tengah masyarakat, atau sisi berita kriminal yang sudah kami rangkum dalam program Bencoleng. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri pemirsa di rumah atau di mana saja. Dan tentu ini menjadi edukasi agar semua pemirsa Banyuwangi 1 TV atau siapapun bisa bercermin, jangan sampai masuk leng atau penjara alias bencoleng. Dan kali ini saya akan coba menyampaikan dan mengingatkan pula di tengah pandemi, mari bersama-sama menyadari kita tetap menegakkan, meningkatkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami tutup, itu tadi rangkuman berita Bencoleng, mudah-mudahan menjadi manfaat. Sampai ketemu lagi dalam program Bencoleng. Iya.